Halo John, baik lagi sama gua. Mungkin kalian bertanya-tanya, gua kemana aja kali ini sampai akhirnya nongol lagi. Gua menghilang dari peradaban dunia motor. Mungkin eh, ada sedikit problem di urusan pribadi gua. Jadi ya, untuk gua memutuskan untuk kayak rehat dulu gitu. Dan sekarang gue pengen mulai lagi dengan konten yang bisa dibilang perdana nih dengan Mas Emang iya, iya. Argan. Emang perdana ya? Ya perdana kalau gue bilang nih. Baru bang ini? Gimana? Oh baru ya? Iya. Gimana bang? Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Sehat. Waduh, ya Allah, lama banget gue nggak update-update di dunia perkontenan gini, apalagi dunia motor ya kan bang. Gimana bang, menurut lu nih progres di lapangan balap sekarang nih, menurut lu gimana bang? Lu yang mana dulu? Mau yang resmi, mau yang 500, 402? Resmi dulu deh. Kalau yang 402 yang terakhir gua kemarin konten ke Jateng ya, di DCIDW emang ada penurunan ya. Ada penurunan Penurunan dari jumlah pesertanya tuh kayaknya sih berasa banget ya. dari tahun lalu. Iya, dari tahun Perbandingannya lalu, beda. seri pertama tahun lalu sama seri pertama tahun ini itu ya mungkin sekitar 40-an% lah Oke. berkurang pesertanya. Karena dari jumlah barisan pedoknya aja kan kelihatan. Kalau di seri pertama tahun lalu itu kan Panjang. panjang banget. Banyak. Banyak. Sekarang ya ya udah yang ada aja dinikmatin. Ada nggak kenapa bisa menurun bang? Tahu nggak lu penyebabnya? Mungkin apa gitu? Kalau gua coba ngobrol sama senior-senior yang memang mereka pegiat otomotif di drag khususnya ya. Ada yang mengeluhkan mengenai regulasi. Oke. Jadi kalau regulasi yang mereka keluhkan itu bahan bakar lah, terus keseragaman regulasi yang mereka kan ada nih, ada mekanik itu yang memang mereka juga megang road race, Oke. Iya. ada juga yang megang road race juga megang drag juga. Jadi mereka nanganin dua alam lah katakanlah gitu. Benar. Yang mana kalau di road race itu dari ujung ke ujung nih Sabang sampai Merauke itu kan regulasinya sama lah katakanlah gitu. Tetapi kok di drag nggak sama. Jadi setiap penyelenggara seperti kayak punya regulasi sendiri-sendiri. Nah itu yang mungkin salah satu yang mereka keluhkan tuh itu sebenarnya. Itu di 402 dan 201. 402 dan 201 ya, dia di resmian lah ya. Nah, kalau menurut lu di GoPayMeter nih, di Sentul nih, atau istilahnya tuh liaran lah ya. Gimana bang, perkembangan progres di lapangan? Karena gua nggak terlalu mengikuti perkembangan yang Lu gini deh, lu terakhir sekarang, kesentul Bang. apa sih? Lu terakhir kesentul apa tuh? Sentul. Terakhir ke Sentul itu di tahun lalu, Tahun lalu? akhir-akhir tahun lalu lah. Sekarang udah banyak berubah itu. Banyak banget berubah. Apa dengan bengkel-bengkelnya kan ada orang-orang baru kan yang Ada orang baru, terjun. orang lamanya juga vakum mungkin mereka juga ada kesibukan sendiri. Jadi ya nggak sebanding. Misalkan yang vakum 4, yang baru 1, jadi kan minus 3. Oke. Kayak gitu. Jadi kalau gue pikir ya mungkin jenuh mungkin ya. Atau ya ada urusan atau dominasi tim tertentu mungkin yang bikin orang tuh akhirnya jadi wah gila nih gimana caranya. Ini langsung aja gue sebutin merek contoh ya kalau di Ninja dominasinya Tekno umpama ya kan. Yang selama gue lihat sih memang yang cukup concern kan terus-terusan nyeting balap sana sini apa aja diayoin semuanya ya kan baru itu aja gitu kan. Ya yang lain ngejar ketertinggalannya itu berat mungkin ya gue rasa sih itu. Berarti ada penurunan lah ya tahun ini mungkin. Ya lumayan banyak banget penurunannya kalau gue rasa ya. Banyak yang ya kita bicara sama-sama bulan Mei di 2024 deh. Oke. Itu masih lumayan ramai meskipun juga di tahun itu juga udah mulai turun tuh.
Tapi masuk di 2025 udah makin turun lagi. Gitu. Tapi menurut lu ada nggak sih bengkel yang mungkin sampai saat ini masih konsisten? Ya ada lah, ya itu Tekno, ada. Oke. Masalahnya sekarang kalau lo ke Sentul, coba kita fokusin di Ninja gitu ya, karena memang gue lingkarannya di situ. Iya. Kan nggak lebih dari 1 tangan lah, cuma berapa tim sih paling yang bener-bener setting, riset. Iya. Itu aja kan. Tekno, DND, X55, Bondspeed. Bondspeed. Ya yang lain mungkin lagi ya, masih lagi riset juga kali ya, cuman emang belum kelihatan aja. Bener. Cuman yang hampir kelihatan ya itu memang, cuman itu aja, itu doang. Itulah makanya itu yang harus ada yang kita perbarui nih. Maksudnya apa yang bikin Gebrakan lah. Iya. Biar Karena ada lagi. ini gue coba ngobrol dengan beberapa owner gitu kan. Kan owner itu nggak semuanya juga secara kondisi keuangan mungkin stabil terus kan. Ya pengusaha kalau lagi bagus, kalau lagi berat kan ya kita mau ngomong apa. Paling kita cuma bisa ya bos mudah-mudahan cepat pulih deh. Jadi bisa nyeting lagi kan gitu. Bahwa gua mah yakin setiap owner itu nggak akan, lu main motor tuh nagih Bener. nggak akan dia tuh mau berhenti sebenarnya. Kalau memang secara anggarannya ada, berangkat mekanik juga siapa yang mau berhenti riset? Nggak bakalan ada. Pasti mau terus. Perkaranya ketika lagi salah satu tim misalkan nggak ada owner, berat mau ngomong apa kan? Ya sudah ya akhirnya semuanya kembali ke situ. Bener. Tapi kalau ngelihat perkembangan yang mungkin lu pernah terjun juga di dunia malam, liaran malam. Tapi lu lihat gimana bang? Kalau di malam ini bener-bener mungkin udah 100% hilang, atau ada yang baru masuk? Gue keluar malam tuh 2 tahun lalu. Iya makanya. Gue keluar lagi, gue takut. Berarti lu nggak tahu ya? Nggak tahu gue. Sebenarnya gue dikabarin kadang-kadang, bang, sini bang. Gue takut gue. Kagak berani gue. Keluar malam. Harusnya gue sih yang update. Besok paginya gue udah ngantuk, lemas. Gue mesti ngurusin ada kerjaan lagi atau gue ngonten di mana, gue udah keburu ngantuk. Jadi gue kalau malam gue hampir nggak pernah keluar itu. Sama sekali nggak pernah keluar. Terus kalau ngomongin gerbong otomotif nih, gimana bang lu keseharian ini? Kalau gue lihat progresnya keren. Gerbong otomotif itu ya alhamdulillahnya ya, dia gue anggap sebagai kendaraan gue untuk ketemu dengan orang-orang yang menurut gue berkompeten di bidang otomotif, khususnya drag. Makanya gue ketemu dengan A, B, C, D, itu mekanik-mekanik 2 tak, 4 tak, matic, lah itu kan gue samperin semua. Yang membawa gue sampai sejauh ini, ya itulah alhamdulillahnya. Mungkin karena gue juga cuek aja ya, maksudnya kadang gue juga ketika gue datang ke bengkel itu kan gue tanpa persetujuan biasanya. Lu langsung spontan aja datang? Iya, spontan juga datang. Bahkan itu yang di Jawa-Jawa juga begitu. Itu dia bang. Kagak ada gitu gue namanya gue minta izin atau gue DM. Gue tuh nggak aktif gue di sosial media tuh gue nggak aktif beneran dah. Di Instagram, TikTok? Cuma sekedarnya aja. Sekedarnya aja. Orang nge-tag gue repost. Kalau gue lagi pengen ngeliat gue lihat. Baru wah gue mau posting ini nggak yang gue harus ada keharusan nih gue harus posting. Kagak ada gue. Nggak terlalu fokus di gitu. Berarti fokus lu di YouTube-nya aja ini ya? Di YouTube-nya ya karena memang sekarang gimana caranya ya? Kalau gue mungkin YouTube KTP gue deh, katakanlah gitu ya. Jadi ketika ketemu orang, lu dari mana? Lu siapa? Kan, oh gue ngonten bos. Di Gerbong Otomotif nih channel gue. Nah itu, karena itulah makanya gue harus tetap konsisten di YouTube. Coba kalau gue mungkin, makanya gue tuh, TikTok gue sekedarnya. IG itu sekedarnya. Banyak sih yang ngasih masukan, Drong sebenarnya tuh di postingnya aja udah. Harusnya gitu bang. Iya ya. Kenapa enggak? Ala kadarnya aja, kayak gue dulu bikin wisata malam gimana ya bang? Entar deh, gue coba iseng begitu. Asal-asalan gitu, kalau nggak ada terkonsep udah. Asal upload aja, mungkin kayak bahan-bahan YouTube kita potong-potong, jadiin reels, jadi potongan durasi cuplikan gitu ya kan? Iya harusnya sih ya, harusnya deh. Bisa berkembang tuh bang, bisa banget. Harusnya ya.
Cuman emang dasarnya gue juga malas lah kali gue ya. Enggak males nih, pasti agendanya makin kesini udah makin padat nih, Bang Gondrong ini. Katakanlah nih, panggilannya apa sih Bang kalau di anak-anak motor? Apa aja, ada yang manggil Germo, ada yang manggil Argan. Gondrong, ada yang manggil Argan, apaan aja. Oke. Tergantung aja. Kalau Baba kan manggil gue, Mo. Mau kantor mau ya, Pak. Terus kesibukan lu apa aja deh Bang? Selain mungkin ada kesibukan lain selain di YouTube. Gue kerja. Selasa Kemis itu gue ada studio kecil lah yang gue Wih, urus. studio apaan tuh? Studio rekaman, studio Studio suara. Iya. oke. Tapi itu skalanya bukan industri lah yang kasih. Skalanya di perumahan lah itu. Di Galaxis itu setiap Selasa Kemis. Oke. Senin gue ke Sentul. Rebo gue ngonten. Jumat ya itu kalau gue nggak ke Baba, kalau nggak gue ke BMRT. Itu Sabtunya gue ngonten, sisanya gitu aja. Kalau lagi ada IDC atau IDW atau gue lagi mau datang ke bengkel-bengkel di luar kota, ya udah gue jalan kan biasanya rata-rata gue dari Kemis. Kenapa gue dari Kemis? Karena gue berharap gue Jumatan tuh di setiap tempat, setiap minggu beda-beda. Oke. Dan itu kejadian itu. Keren Bang ya. Kan gue bilang ini Bang Gondrong makin kesini agendanya gue perhatiin wah gitu. Keren deh. Gue Jumatan tuh gue beda-beda tuh, nah seru banget itu. Ya enggak. Pembukaannya bener bahasa Arab, sisanya ngomong bahasa Jawa. Gak ngerti ya? Gak ngerti gue orang Jawa juga. Kalau di Jawa begitu ya? Iyalah kan campur ceramahnya kan kagak kayak di sini. Seru ya? Iya, sholawatnya bener di depan nih. Maksudnya bukannya di sini nggak bener, bener maksudnya. Bahasa. Oh iya bahasanya Arab nih. Cuman sisanya bahasa Jawa. Jawa. Lu nggak ngerti ya? Tapi kalau udah kelamaan di Solo pasti ngerti. Pasti ngerti. Ya gue sih ngerti. Cuman kalau yang bahasanya udah kebangetan halus, gue nggak ngerti itu. Terus kita balik lagi ke Gerobak Otomotif. Lu mulai dari kapan Bang? Gue mulai itu di Gue juga ngikutin kan. 2021 Maret. Oke. 2000? 21. Ini tahun keempat berarti. Udah 4 tahun berarti lu ngejalanin dengan ini dan akhirnya lu memutuskan oke, gue kayaknya fokusin di YouTube nih udah peluang besar gue gitu. Dan akhirnya lu memutuskan itu di YouTube. Sebelumnya di mana Bang? Gimana perjalanan? Gue sebenarnya kalau buat di apa namanya di Gerobak Otomotif itu ini kita mundur dulu berarti itu. Di 2015 itu gua dan beberapa teman gua 5 orang kalau nggak salah waktu itu gue bikin rodamania.com. Rodamania.com. Itu YouTube Website. Juga. Website tetapi ada YouTube-nya juga. Cuma fokusnya memang di website. Saat itu sampailah berjalan 2 tahun sampai 2017. Isinya ya namanya website otomotif tuh macam-macam. Ya ada produknya, ada liputan balapnya, ada liputan liarannya juga. Makanya waktu itu Jody itu salah satu Jody 500 meter racing photograph kalau nggak salah. Itu dia buat tuh setelah dia lockout dari rodamania.com. Itu Jody Faris. Ya Jody Faris. Itu. Kenal. Nah, habis dari situ di 2018 gue ada teman sohib gue itu, cuman dia udah almarhum sekarang. Dia waktu itu mengajak gue untuk bikin sebuah gelaran acara seperti kayak sportainment. Ya, jadi ada acara olahraganya, ada acara hiburannya. Konsepnya itu ya ada expo-nya, ada musiknya, ada balapnya, ada kontes modifikasinya. Nama Gerobak Otomotif itu tercetus ketika kita lagi meeting kecil kan diminta usulan namanya apa nih gitu. Nah, terus gue ngajuin lah itu Gerobak Otomotif. Terus gue buat akronimnya Germo. Itu nama diterima sebenarnya karena menurut dia ini namanya lucu nih, unik nih, ear catching nih. Tapi cuman karena pendekatannya konotasinya negatif, Germo. Ya itu di reject. Ketika di reject gue simpen lah tuh nama.
Tetap lu simpen. Iya, gue simpen aja. Banyak yang hal-hal yang ketika gue dapat ide gitu, itu gue simpen. Bisa jadi kita dapat ide itu nggak untuk tahun ini, tapi untuk tahun depan mungkin itu bisa. Bisa. Itu. Berarti lu udah terjun itu sebenarnya emang di otomotif berarti bang. Cuman lu belum tampilnya itu di 500 meternya belum berarti pada saat itu. Di Lebih fokusnya mungkin ke road race ya pada saat itu. Iya, karena waktu itu ada pembagian tugas kan, yang ngurusin 500 meter itu Jody. Oke. Jody lah, makanya dia yang dikasih ID card. Malam-malam moto anak-anak liaran. Itu yang bawa kamera gede itu kan dia. Kalau gua pikir ya saat itu ya. Jadi bagi tugasnya begitu. Nah, ketika dia semakin berkembang, Instagram makin diminati. Iya. Maka di 2017 ada juga perbedaan visi misi lah dengan pendirinya rodamania.com. Akhirnya itu vakum. Itu barang vakum, Jody keluar, Jody bikin tuh 500 meter racing fotograf bareng si Faris. Gitu. Saat itu Trito tuh lagi tinggi-tingginya tuh. Ngikutin gua. Iya itu, nah habis itu berkembang terus lah tuh anak tuh. Udah deh. Nah guenya di 2018 itu tadi bikin tuh yang tadi namanya Germo nggak jadi, namanya Jakarta Exposure Race. Gitu, habis itu udah selesai bungkus. Di momen nggak jauh beda dari itulah akhirnya itu gue ketemu Ko Indra, Ko Ergus. Itulah ketemunya itu di situ. Tapi belum bahas tentang motor enggak. Itu kita waktu itu kalau nggak salah ada kerjaan bareng deh bareng Ko Ergus deh. Live streaming. Saat itu. Itu. Udah itu ya udah abis itu kan Covid kan? Iya. Habis itu Covid, selesai Covid, bingung mau ngapain, ya udah akhirnya gue coba terjunlah ke YouTube, bikin lah di situ. Tapi bukan gerbek otomotifnya, masih di Rodamania itu kan ada YouTube-nya. Gue coba jalanin dulu di situ sampai berapa episode ya? Mungkin ada 5 atau 6 episode. Karena gue kan punya teman IT tuh, gue nanya sama dia, ini gimana untuk persyaratan monetnya? Bro, kalau misalkan lo lanjutin daripada nanti gimana-gimana, ini kayaknya nggak bisa dimonet deh. Itu karena udah pernah melakukan pelanggaran apalah gitu. Akhirnya ya udah bikin baru. Nah, video gue kalau lo lihat yang terakhir di Rodamania itu adalah episode awal dengan Om Hawadis, part 1-nya. Part 2-nya jadi di gerbek otomotif gitu. Dan akhirnya lu memutuskan untuk jalan sendiri. Jalan akhirnya. Yaudah gue jalan itu, gue lanjutin itu. Gue lanjutin. Itulah gue ketemu sama Mawadis kan. Ketemu ya senior lah. Teman-teman. 4 tak dulu rata-rata saat itu gue. Di awal itu karena gue tuh sebenarnya seneng mesin 4 tak gitu. Jadi gue memang ngedeketin mekanik-mekanik yang memang dia 4 tak. Belum 2 tak. Gue jalan di situ tuh. Iya, gue ketemu deh tuh yang mana sebenarnya dulu ada juga musuh gue. Musuh gimana nih? Iya, jadi ketika gue ketemu Cang Robi deh nih, Robi Bontot ya. Kan kalau gue mundur lagi di tahun 2000-an awal itu kan temen gue ada yang bikin motor di Koahon kan. Nah itu kan saat itu kan kita rival. Maka ketika gue ketemu sama Cang Robi itu gue cerita tuh, Cang, inget gak lu begini begitu. Awal lah dia. Jadi nostalgia. Iya, sebenarnya itu. Yang dulu tuh kita gigit-gigitan gitu kan, sekarang bareng-bareng gitu. Gitu. Keren bang menurut gua. Nah terus kalau ngomongin tentang diri lu ini yang gua pelajarin ya bang, lu tuh pembahasannya sampai ke mesin-mesin. Gue juga nggak ngerti nih. Jujur kalau gue kan palingan dasar-dasar paham lah ya. Tapi kalau lu tuh sampai ke detail-detail gitu emang lu paham dari awal emang karena udah ada
ilmunya? Apa lu sebagai mekanik dulu atau gimana, Bang? Gini, sebenarnya ketika ini gue berarti ngelanjutin pernyataan gue yang tadi tuh, jawaban gue yang tadi tuh. Ketika di awal-awal tahun 2000-an, gue kenal dengan beberapa teman-teman yang sekarang masih terjalin hubungan gue sama anak-anak di Pondok Gede. Oke. Ya salah satunya Odon. Terus ada bos Gembul tuh, Bulbul dulu, yang orang-orang itu setahu gue kan mereka kan dekat dengan Kuahon. Karena dulu kan dia bikin motor di Kuahon tuh. Bos Bulbul itu dulu punya motor Grand. Menurutku Grand paling kencang tuh ya itu. Grand paling kencang itu tuh. Gak ada lagi deh tuh. Kenapa gue bilang dia paling kencang? Karena memang dia bisa ngelawan Jupiter, dia bisa ngelawan Vega, bisa ngelawan macam-macam itu motor tuh. Sogo juga dilawan tuh. Gak ada tuh namanya itu mundur itu motor tuh. Nah, sedikit banyak, kan gue akhirnya kan jadi bergaul dengan mereka kan gue jadi ngelihat kan. Mesin tuh apa segala macem. Nah, di tahun itu juga, di tahun itu kan gue udah mulai kerja tuh. Ada duit tuh. Nah, akhirnya gue coba beli motor tuh, gue coba bangun lah dengan teman-teman gue yang di luar dari lingkungannya Kuahon. Jadi nih si Bos Bulbul bikin motor, kan biasa kalau kayak sekarang juga selundupan lah istilahnya ya. Bikin motor terus dirawat. Jadi di Kuahon tuh lepasan gitu kan, dulu dirawat. Nah, gue lah bagian dari manusia yang ngerawat tuh motor itu. Gitu. Jadi lu sedikit tahu banyak dari situ. Cuman kan gue nggak mungkin kan ngebongkar motor yang udah dibikin dari master kan, dari maestronya kan. Ya jadi gue coba copy lah. Gitu loh. Apa yang di copy? Ya semuanya. Ketika dibawa ke Kuahon aja kan dibongkar kan kelihatan kan. Atau gue nanya kan sama teman gue yang owner. Karena bikin di Kuahon kan teman-teman gue nggak cuma satu. Ada lagi Danang. Nah, Mas Danang itu bikin di Kuahon tuh Jupiter orange waktu itu. 2004 ingat gue. 2004 atau 2004 kayaknya. Nah itu tahun segitu aja udah pakai klep gede, pakai klep Tiger, Sierra Tiger. Terus tuh motor juga ada berapa kali menang, akhirnya dijual, pindah owner, dibongkar. Kan kita baru ngeliat tuh, pakainya ini, pakainya ini. Dulu gue mana, sekarang ya, itu kan ada timing gear ya buat si Noken As kan. Kalau dulu kan nggak ada gitu-gituan, mana ada dulu bener-bener ngakal, buset. Mau geser timing aja. Dayalan juga yang punya orang-orang tertentu, kalau nggak senior-senior nggak bakalan punya. Sekarang sama KMP dia jual loh. Apa aja dia mau Busur Dayal ada semuanya gitu kan. Berarti ini lu dengan bertanya-tanya soal permesinan, hitung-hitung aja segala macam. Itu lu tahu berarti dari situ. Banyak hal-hal yang ketika gua dulu nggak ada gurunya, itu kan jadi pertanyaan kosong menurut gua. Belum terselesaikan. Belum selesai. Dulu gua ketemu mekanik A, B, C, ada Bang Jaja tuh di Kayu Manis, ada Mas Eko tuh di Cipinang. Itu kan memang saat itu mereka juga punya masa kemasan. Pertanyaan gua, mereka bisa jawab berdasarkan pengalaman mereka. Tetapi by teknis, itu kan gua temukan itu ketika gua ketemu dengan mekanik-mekanik sekarang yang gua temuin itu. Siapapun mekaniknya, ketika gue ngonten, ketika gue nanya, itu gue bukan ngetes, emang gue nanya. Sebenarnya gue nanya, dulu kalau gue bikin begini jadinya apa? Kenapa kok lo bikin motor itu begini? Di motor A dulu ya, misalkan ya, motor Kuahon ya. Sekarang gue ketemu Kuahon aja belum nih, malah ketemu sama anak muridnya tuh. Bang Jai? Bang Jai. KJM, itu kan gue tanya ke dia, Bang ini begini. Nah itu loh, jadi banyak hal yang menurut gue tuh putus. Begitu sekarang gue ketemu, itu gue tanya. Ketika lo tanya tadi, lo basicnya dari mana? Ya karena basic dulu yang belum selesai itu, akhirnya gue ketemu ngonten, gue ngalir. Karena apaan emang gue gak ngerti, jadi gue nanya. Berarti emang bukan sekedar ngulik ya? Bukan. Emang buat pengetahuan diri aja? Pasti gue kan nanya, karena makanya gue bersyukur banget deh. Lu kalau sengaja belajar nih, berapa duit lo bayar tuh coba? Iya, bener. Karena kan harus kursus. Gue nanya nih misalkan, gue ke Om Awadis, atau gue ke Mas Wawan, atau gue ke Mas Meltis, atau gue ke Mas Andis, atau ke siapapun deh, ke Kohan itu ya. Gue ngonten, lu ngeliat gue paling lama durasi sejam lah. Tapi lu lihat,
gue di situ tuh bisa setengah hari gue It. Paling cepet tuh 3-4 jam. Terus gue habis selesai konten, gue diem. Kan kagak lah. Gue nanya, kan ada hal-hal yang menurut gue ini terlalu sensitif nih di konten. Betul. Jadi gue nggak bahas di konten. Meskipun sebelum gue konten, pasti gue selalu nanya tuh ke narasumber gue, apa yang boleh dan nggak boleh gue bahas. Yes. Sama, hampir sama. Iya, ketika dia bilang boleh, gue tanya semua. Cuman kan gue etik ya, ini bicara etika kan. Betul. Waduh, jangan deh. Ntar aja. Begitu selesai, gue off cam, baru gue tanya tuh, ini gimana bisa begini mas? Ini kenapa bisa begini mas? Kenapa jadinya gini mas? Kenapa mesti ini? Itu gue tanya. Lo tanya tuh mekanik senior tuh. Iya. Gitu jadi ya. Jadi gue tanya semuanya, mas ini gimana kalau begini? Oh nggak bisa mas Drong, itu begini. Wah, itulah yang makanya gue pikir, gue bersyukur banget sampai sejauh ini. Ilmu itu sih. Wah, dari mana loh? Gue kumpulin kok semuanya. Mas Wawan itu gimana, Om Hawadis gimana, Mas Meletis gimana, Mas Andis gimana. Mereka punya karakter sendiri-sendiri. Ini nggak ada di pembahasan Nggak ada. baru ini kan, lu ngomong ya. Iya, nggak ada. Belum ada pembahasan channel manapun kan, lu ngomong ada. baru di sini. Itu kalau di 4 tak ya, kalau di 2 tak ya, 2 atau 3 tahun yang 1 atau 2 atau 3 tahun belakangan ini kan gue baru mulai ngurusin 2 tak tuh di Ninja kan. Iya. Ya itu kan akhirnya gue jadi tahu tuh semuanya tuh, karena setiap mekanik mereka dengan ikhlas gitu, tuh lu lihat aja blog gue. Dan setiap mekanik itu gimana beda-beda, kayak Ko-MP nih, Ko-MP itu cenderung korekan gue begitu. Ke Kohan, ke Mas Didi, ke Bang Yani, semuanya itu gue ngelihat semua korekannya begini. Oh iya, jadi memang mereka itu punya basic ilmu, pengalaman, itu emang nggak bisa dijadiin satu. Oke. Gitu. Ini gue agak nyeleneh ya pertanyaannya bang. Menurut lu ya udah setelah mau jawab apa enggak? Ini lu ibaratkan ya mungkin kalau di GoPayMeter ya bang ya, kita ngomongin GoPayMeter nih. Yang menurut kita tuh liaran, agak sensitif. Berarti lu bisa dikatakan informan nggak sih? Untuk apa Atau nih? gimana deh? Untuk apa nih? Permesinan. Jadi pasti kan mas banyak yang bertanya-tanya sama lu bang, karena lu ke bengkel ini. Gini Nah, ya? lu mau dijawab apa enggak? Ini gue jadi kayak mungkin mewakili orang-orang yang di luar kita kan. Itu jadi pembicaraan mungkin bisa di negatif jadi apa atau positif kita kan nggak tahu. Gini Jadi gue pengen langsung bertanya dengan orangnya langsung. Lu tahu nih, gue analogiin biar sederhana ya. Oke. Ini Lu tahu tukang pembahasan martabak? menarik ya. Tukang martabak lu tahu berapa Ya. banyak tuh? Iya. Bahannya apa? Telur, terigu, air, Iya. ya, merica, garam, gula, segala macam. Oke. Ketika mereka tanya apa bahannya, si tukang martabak A, Oke. tukang martabak B nanya sama gue nih, bahannya sama kayak lu. Jumlah cara pakainya gimana? Sama. Caranya diapain? Dikocok sama. Kan sama-sama dikocok tuh. Kita Iya, bikin martabak ya. bener. Kompornya semana? Ya sama. Apinya ya sama, kan semuanya sama. Gasnya ya sama, semuanya sama. Bahan bakar semua sama. Oke. Terus di sono pakai knalpot yang kelihatan nih ya. Perutannya berapa? Ada yang 41,5, ada yang 42,5, ada yang 43, ada yang 40, ada yang 39,5. Itu macem-macem kan. Nah, gue tidak bisa memaksakan lu coba dah bikin motor kayak Kohan umpama. Stroke-nya 2 mili umpama. Buret head-nya 14,8 umpama ya kan. Oke. Rasionya 11,24. Knalpotnya pakai sekian. Itu dijadiin nggak jadi? Nggak bakalan jadi. Percaya gue bilangin. Karena yang gue temuin ini kan rata-rata mekanik-mekanik yang sebelum gue ngonten, dia udah punya masa keemasan itu. Oke. Dia udah punya disiplin ilmu, sudah punya hitungan pasti dengan motornya. Tapi kok begitu zaman sekarang beda ya? Kok dia kelihatan lebih maju? Kok gue enggak? Gue salah di mananya? Kalau gue secara simpel gue menjawab, bukan salah sebenarnya, cuman owner lo kurang kuat. Selesai it. Kesimpulannya Iyalah. adalah Lu lihat money. privilege yang didapetin sama Kohan nih.
Ya. Ya, dia bisa bikin motor sampai sebegitunya. Itu kan nggak didapetin di banyak bengkel yang lain, Betul. ya kan? Nah, itu yang harus sama-sama kita sepakatin dulu. Iya. Han, itu dia nggak masalah pakai VP, mau berapa drum juga. Lu kalau gue buka kaget loh, mereka itu buat FFA-nya, nanti deh gue ngobrol sama Bos Jody deh. Bos Jordi RTP tuh kalau lagi mau balap, membran itu stok berapa banyak? Baru membran loh, Belum yang lain. belum yang lain. Oke. Nggak ada tuh istilah kata, Han sekali ngorek langsung jadi kenceng. Nggak ada. Nggak ada. Semua tuh butuh proses panjang. Tapi ini yang jadi masalah, ada mungkin sebagian orang beranggapan, ya jelas aja dong. Si Tekno itu secara motor kenceng karena seperti yang lo bilang, ownernya kuat. Sementara kami yang lain kan nggak dapat kesempatan itu. Itu bahaya tuh, ketika ada anggapannya seperti itu. Oke. Yang perlu gue benain adalah, gue perlu lurusin. Iya. Han bisa begitu, lu tahu nggak effort yang udah dia keluarin? Betul. Itu loh. Kan yang kita sama-sama lihat, ini dia sekarang kondisinya kayak begitu. Betul. Iya kan? Lu tahu nggak berdarah-darahnya dia? Mewah. Itu maksud gua. Kita harus fair dong. Betul. Dia udah gila-gilaan itu. Maka ketika dia mencapai titik dia yang sekarang ini, ya itu udah oke menurut gue. Itu buah dari apa? Dia ngeriset, dia berpikir, kurang tidur, kegagalan beratus-ratus kali, sampai di titik yang sekarang. Nah, ketika tadi kita kembali ke pertanyaan lo tadi, gue jadi informan nih umpama. Iya. Kau Han itu digelar begitu, suruh samain aja belum tentu kenceng, belum tentu sama kencengnya. Percaya gue bilang. Oke bang, paham jadinya gue. Iya, karena gue tahu kenapa. Kok MP itu dia nggak pakai perlu stroke 2 mili untuk ketemu tem terbaik. Tetapi di bengkel yang lain itu harus pakai yang 2,5 mili, 2 mili, 2,2, 2,3. Nah, ketika misalkan stroke-nya kita samain aja deh kayak KMP umpama di bawah 2 mili gitu. Kan part yang lain beda lagi tuh bentuk head-nya, knalpot itu. Jadi nggak bisa parameternya tuh banyak banget, bisa bikin motor sampai ini kita ngomongin tem resmian aja biar nggak blunder ya. Iya. 402 meter Ninja standar bebas ketemu 10.4 mampus itu. Udah mikir udah nggak karu-karuan itu. Sumpah. Oke. Jerit itu. 10.4 itu kelihatan tank gitu kan. Waduh. Itu gue deh. Kalau gue nonton gitu di IDS atau di IDW gitu gue sembari videoin atau yang videoin si Mangap gitu. Gue ngeliat itu udah edan. Gue bilang udah gila. 10.4 itu kalau kita kaliin 1 juta, bukan 1,4, berarti 104 juta tuh motor harganya itu. Minimal itu. Kalau dikaliin ya, per 0,1 detik tuh harga segitu tuh, Maman. Oke. Berarti, Gitu. berarti setelah ya Bang ya? Lu gua sih pribadi berarti kesimpulannya adalah sebenarnya semua mekanik bisa. Bisa. Bukan berarti mereka nggak bisa. Yakin gue bisa. Cuman nggak tahu ya kalau zaman dulu ya. Kalau mekanik zaman sekarang udah ada YouTube, sudah ada apa, mereka bisa cari referensi, mereka beli bahan tuh ada gitu, nggak ngakal gitu loh. Itu bisa Cuman semua udah tergantung bagaimana anggarannya aja. Nggak bisa kalau lu cuman diperes otak lo begitu ya. Suruh bikin tuh motor kenceng, mati yang ada. Berarti kurang lebih mekaniknya itu harus berani untuk bereksperimen. Harus itu. Makanya kalau kita bilang Tekno bisa sekencang itu. Karena eksperimennya dia udah banyak yang dilaluin. Banyak banget Sumpah. Dari jebol dan akhirnya nemu gitu. Han itu loh. Motornya nyeting tuh komeng sama seret ya temnya bagus. Dilihat temnya bagus dinyalain lagi. Suaranya berubah. Membrannya sobek. Diganti membran.
dipasang, geber-geber, weng, berubah lagi, sobek lagi, ganti lagi. Ya kita ngomongin Iklan lagi. Oke, Oh, iya. gimana kok? Ambil apa lagi kok? Full. Sepul apaan kok? Dari Ninja. Sepul ini berapa duit kok? 2 juta. 2 juta. Wah, ini AC nih. Heeh. iya. Oh, di bos. Iya. Nih. Gua konfit. Ya elah Febri Ebon. Iklan 2 dulu. juta nggak tuh? Starter AC. Kodenya 2J bos, bener 2 juta. Sama apaan bos? Spir ya? Kentung, Spir kemarin udah diganti yang D2M. Nih bos ada nggak sekalian gantiin? Lu dibayar belum di D2M kemarin? Itu kan ukurannya tuh 55. Ah itu dia Tung. Makasih ya Tung. Gitu jadiin. Oke, kita lanjut lagi bang. Kita kenapa bisa ngomongin ke Tekno? Karena kan semua orang juga nggak munafik ya. Semua bengkel pasti kan ingin seperti Oh iyalah. Tekno gitu. Iyalah. Jadi ya kita pembahasannya langsung aja lah sama yang mungkin udah banyak pengalamannya gitu. Iyalah Bener gak sih? Gak apa-apa. Maksud gue memang ya sekarang siapa sih nggak pengen kayak Tekno? Bener. Semua bengkel kok. Mungkin gue mewakili dari banyak orang kali gue ngomong begini. Karena emang bener. Dan yang selalu gue minta sama Koanhan atau sama owner-ownernya, kalau memang ada yang mau ngajakin sparring, jangan gede-gede, bos, jangan gede-gede kok. Iya nggak apa-apa. Kan semua di konten gue bilang begitu. Kok jangan galak-galak kok. Emang gue ngapain sih? Orang main 2.000 aja nggak apa-apa. Gue udah lepasin aja. Yang penting motor gue lepas. Itu supaya apa? Supaya kalau gue nih beranggapan, misalnya motor lo nih, lu main sama Tekno, lu udah ngelawan Thailand tuh sama aja. Karena dia kan biasa main di Thailand. Betul. Yang dilawan se-Thailand itu, kira-kira kenceng-kencengnya motor di Thailand, itu ada duitnya di Tekno. Daripada ke Thailand mahal, lu lawan Tekno di sini. Oke. Itu. Buat acuan lu. Acuan. Karena kalau nggak begitu, lu nggak bakalan tahu kan. Betul. Berapa time Tekno. Padahal sering gue spill itu juga di konten. Tem 402 dia, misalkan paling cepat 10.5. Nah, berapakah tem di 500 meternya? Itu udah gue bahas di konten gue. Berapa perbedaan waktunya. Bahkan gue ngobrol sama Koanhan kok. Kok dari 402 ke 500 meter sampai nggak 2 detik? Nggak sampai. Itu dibahas kok sama Koanhan. Oke. Artinya dia seterbuka itu. Terbuka itu. Udah nggak apa-apa, tinggal gimana cara ngerisetnya. Emang mampus kita juga mikirnya kalau lawan dia. Balik lagi ownernya harus ya udahlah. Iya, kan kalau Mau siap ngeriset nggak? Gitu. iya, yang kalau mau fair perbandingannya, yang di head to headin itu harus sejajar. Contoh, owner, berarti kan head to head sama owner. Mekanik, imajinasi dia untuk mengembangkan mesin, dia harus sejajar mekaniknya. Iya. Iya dong, kan itu baru fair. Joki juga kemampuannya juga diadu sama jokinya, kan begitu. Jangan kebolak-balik. Ya kan kadang-kadang ada yang kebalik-balik gitu. Nggak pada tempatnya untuk mengadu potensi yang udah dikerjain. Itu yang bahaya. Bahaya. Akhirnya rame tuh netizen tuh, ngoceh sono sini ricuh, akhirnya ribut. Ditegur gua pernah, ditegur pernah, ditelepon gitu kan, Drong begini begitu, ya siap bos, siap salah, ntar gua rapiin bos, aman Drong, oke. Ya yang begitu, apa itu gua up ke sosmed, kagak, yang penting tuh semuanya jalan. Yang bikin mesin nyaman, ownernya puas, yang ngonten kebagian, selesai itu. Udah, Oke. itu aja. Keren. Iya kan? Kita loncat lagi bang ke tahun sebelumnya. Kita seru juga tuh waktu
kita ngumpul mungkin bisa berhari-hari bang, bahkan setiap hari kita selalu ngumpul itu tahun berapa ya bang? Yang mana nih? Street Trash? Iya. Street Trash itu di 22 Januari tahun 2022. Seingat gue itu. Itu tuh kita udah intens banget. Itu jadinya, jadi kalau dimundurin kira-kira 1 bulan, Desember sampai November, Desember deh itu udah penggodokan sama Dirlantas. Waktu itu sebelum Bang Latif Usman ya. Kombes Pol Latif Usman sebelumnya siapa gitu kalau nggak salah, itu ada peralihan kan. Iya. Baru itulah itu selama Itu tahun sebulan. berapa bang ya? Gue lupa. 2021. 2021 akhir, penyelenggarannya di 2002 awal. Ancol ya. Ancol, itu pertama kali di Ancol. Seru itu bang. Menurut gue pengalaman yang wah. Ya gila itu sih. bagian daripada Gue sebagai proses itu. media juga. Gokil sih. Iyalah, itu apa ya namanya ya? Sebenarnya itu yang gua rasa itu sebagai penghargaan kita yang memang yang terlibat di dalam kegiatan otomotif. Benar. Drag bike khususnya. Dan ada perhatian gitu dari pemerintah lah. Ya di situ. Cuma sekarang belum ada. Nah itu dia. Halo colek dah tuh. Colek lain. Coba aja yang apa ya, yang ngarahin itu langsung dari orang pertama lah, presiden mungkin. Wah gila, mungkin kita bakalan seperti Thailand, ya nggak sih? Sulit kayaknya. Sulit. Gak bisa gue mah. Di suatu saat mungkin bakalan. Ya kalau di sosmed mah kan rame banget tuh Mas Rifat, Pak Haji Putra, dia juga lagi create kan, ya mudah-mudahan aja. Itu dia. Terakhir gue ketemu sama Mas Rifat itu di acara launchingnya Pertamax Turbo di Kemang. Ya. Terakhir tuh ketemu di situ gue sama Mas Rifat tuh. Mas, ini gimana Mas? Udah lo lihat aja. Gue juga masih ada. Iya. Lo lihat aja, dia bilang gitu. Oke. Terus ketemu Pak Haji Putra itu di 2 tahun lalu itu. Pak Haji, gimana Pak Haji? Ingat nggak lo Sentul itu dibuka? Selama sehari tuh dia yang bayarin. Dan akhirnya dia yang megang. Iya, dia yang bayarin waktu itu. Cuma nggak tahu, cuma jalan sama beberapa kali doang kan. Bener. Mungkin Pak Haji juga ada kesibukan lain, udah akhirnya. Ya gue belum sempet ketemu lagi. Iya, cuman gue ngeliat, gue mantau di sosmed. Pak Haji mudah-mudahan begini. Oke, mudah-mudahan deh, jadi deh gitu. Kali aja kan ada tempat yang proper kan. Terus kalau gue bahas lagi tentang gerbek otomotif, udah apa ya? Kalau sensitif kayaknya nggak mungkin gue tanya. Udah apa aja bang yang menurut lu udah lu dapet selama lu bangun nih? Banyak ya. Ilmu, temen. Gue itu kalau ngeliat sosok nih, misalkan kayak Om Hawadis. Oh, gue mau ketemu dia. Itu waktunya Om Hawadis tuh ribet gitu. Susah ya. Wah, orang-orang besar itu waktunya. Gua tuh perlu 4 kali appointment. Gue bikin janji 4 kali tuh gagal baru bisa. Corleone sama. Gagal baru bisa. Tekno sama. MP pun sama. Didi D2M juga sama. Jadi tuh gak ada yang sekaligus langsung jadi jalan. Datang itu gue langsung nonton, kagak, jarang. Jadi perjuangannya untuk bisa mendapatkan waktu buat mereka ngasih waktu ke gue gitu, meskipun cuma setengah jam, sejam gitu. Aduh, sulit gitu. Bener-bener deh. Ya, tapi alhamdulillah ya gue ngerasain banyak banget yang gue bisa dapat. Terutama ya hal-hal yang berkaitan dengan apa yang zaman dulu gue belum selesai. Nggak tahu gitu tentang mesin, tentang apa. Ya gue tinggal mereka ada waktu senggang, gue hampir gitu, gue nanya. Keren. Iya. Terus kalau ngomongin YouTube, udah menghasilkan silver play button. Udah tahun lalu itu. Wah, iya. Udah tahun lalu. Berarti channel udah berapa subscriber bang?
125.000 kalau nggak salah. Wow. Sekitar segitu deh. Gila. Banyak kita yang lebih besar, yang lebih cepat. Ya, tapi kan keren bang. Kohanan itu gue inget banget, itu tahun lalu apa 2 tahun lalu. Nah. Ada itu ODGJ juga, Kodi itu gue bilang lu bikin Oke. YouTube-nya sendiri. Oke. Kohanan lu nggak mau tuh. Gak ribet om. Jangan lo yang pegang. Akhirnya berjalan TikTok lagi rame tuh segala macam pada nge-live. Ya. Akhirnya dia bikin tuh. Jadi tuh sampai sekarang. Makanya gue bilang gue bilang. Lu itu tingkatan lo tuh udah influencer gue bilang. Jadi apapun mereka juga akan mencari referensinya tuh ke lu pasti. Itu jadi lebih bijak aja lah. Iya. Dia ngapain ya semua ngikutin. Bener. Gitu. Tapi gue nanya agak sedikit nenceng bang. Menurut lu gue masih worth it nggak sih di berkecimpungan sosmed ya. gini nggak sih? Gue udah lama deh, aduh ya ampun. Gue jadi ibaratnya lu nih jadi suhu gue bang. Balik-balik PA. Lu kebalik-balik. Sebenarnya gini, lu mau nggak mau memang riset lo harus lebih banyak nih. Ini sih yang coba sedang gue lakukan sekarang pun kan juga begitu. Riset kita juga harus lebih banyak lagi. Kebutuhan pasar tuh maunya seperti apa. Ini kalau kita bicara tayangan ya, kita menyajikan sebuah tayangan gitu kan. Itu kan harus lebih riset lagi tuh. Kebutuhannya sampai mana, dalamnya pertanyaan lo. Terus ada hal-hal yang mungkin di luar daripada balap itu sendiri, sidebar-nya itu juga bisa diangkat tuh. Betul. Itu misalnya penunjang-penunjangnya, itu yang harus diriset lagi lebih banyak. Udah banyak sih konsep-konsep yang nantinya bakalan gue terapin. Ya nggak apa-apa ya, cobain aja. Mungkin mungkin seberapa persennya yang sebelumnya gue tetap jalanin pasti ada, tapi bakalan ada lah gebrakan yang mungkin gue bakalan itu makanya kalau gue pikir siapapun ya, nggak cuman lu kali ya, banyak juga kok yang hit and run menurut gue. yes. Ntar ada, ntar ngilang, ya ketika itu udah berjalan dan lu udah komit sih jangan sampai ngilang lagi, maksudnya lu jalan aja terus. Karena emang gue udah menurut gue ini udah passion gue bang. Ya, apalagi kalau bicara passion mah udah lu nggak bakalan ada keluhan tentang apapun gue rasa. Ya, lu pasti akan jalan aja begitu. Ntar lu juga pasti nemuin lagi kok. Ya, oke lah. Titik Berarti nyaman. gue masih oke lah ya. Bisa lah, kenapa enggak? Lu nggak tahu ya, mungkin TikTok lo kan aktif, itu aja dicoba kencengin lagi. Bisa. Udah banyak bang konsep-konsep yang nanti bakalan gue terapin. Iya, maksud gue ya udahlah, tinggal di apa namanya, lu kembangin. Iya. Sama lu jangan cuma bicara di konsep aja, realisasiin lah. Iya, udah pasti gue bakalan gue gerakin. Iya lah, jalanin lah. Pasti. Oke, Segelas nih gue ngopi enak banget ya. enak ya. Iya, Liong bulan masuk kali. Ini bang, ada nggak sih tujuan yang mungkin nanti bakalan lu raih? Ada nggak sih harapan lu nanti ke depannya nih Gerebek Otomotif seperti apa? Atau mungkin lu nanti bakalan punya tim mungkin? Nanti lu bakalan di balik layar? Atau lu tetap begini aja? Itu yang gimana ya? Kalau lo coba apa yang akan gue lakukan ke depan berarti kan? Iya, Apalagi begitu kan? Betul. Yang sudah gue lagi lakukan ini, Gerbek Otomotif itu sudah ada .com-nya, sudah ada websitenya. Oke. Itu juga sudah berjalan. Cuma memang isiannya itu masih nyari pola juga. Mau lebih ke balapnya, atau mau lebih ke lifestyle-nya, atau mau lebih ke hal-hal yang sifatnya informatif, tetapi ya tipis-tipis lah tentang otomotifnya itu masih dicari polanya. Kalau misalkan mau ada tim apa enggak ya semua juga berharap kan
Pasti Pasti pengen. begitu. Cuman kalau dibilang ada tim apa enggak ya kan sekarang gue udah ada tim, udah ada Bogel, Oh, udah ada ada. Mangap, ya udah ada Bogel, Mangap. Ya yang saat ini ngebantuin gue ada Andi, ada Adi, itu kan yang mereka itu yang menyokong gue gitu secara nggak langsung. Kalau dulu tuh gue lebih sering dibantu sama Jody. Sebagai ensiklopedia balapnya kan Jody saat itu. Iya. Cuman sekarang udah bergeser ke Mangap. Jadi kalau gua ada apa-apa, motor siapa, siapa mekaniknya, alamatnya di mana, siapa jokinya, itu kan gue tektokan sama Mangap, sama Bogel. Jadi mereka yang riset. Jadi sampai ke gue itu mereka tinggal ngasih data. Biasanya dia ngasih tau, Om ini kemarin terakhir main jokinya ini ketemunya di sini sini. Itu kalau yang liaran. Kalau yang resmian ya dia coba bantu ingetin gue lagi. Ini time terakhir mereka tuh segini, ini time yang sekarang yang coba diraih. Misalkan gue mau ngonten sama mekaniknya, jadi gue ada pertanyaan, ya, risetan itu udah dikasih duluan. Itu sih, itu sudah berjalan. Kalau bikin apa lagi yang mau bikin ya? Street race udah, bikin balap udah, bikin arisan udah. Oh, arisan tuh. Arisan gimana, Bang? Arisan ya udah berjalan, udah 3 kali kalau nggak salah. 3 kali putaran. Udah 3 kali. Jadi San Mori, ban kecil San Mori. Kudet banget gue, Bang. Itu udah dijalanin nih. Mungkin gue bikin apa ya? Punya tempat kayak gini asik kayaknya ya. Amin. Amin. Ini kita juga numpang. Gitu, tempatnya kayak begini asik juga kayaknya nih. Ya lihat aja lah nanti it. Ya, Gue belum ada ini lagi sih. Sejauh ini gue cuma jalanin aja. Gitu. Terus ada nggak nih terakhir mungkin apa ya? Udah lumayan lah ya kita durasi kita nih. Langsung aja ya kali ya. Apa ada nggak pesan-pesan lu untuk pegiat otomotif ataupun media-media yang mungkin sekarang lagi survive, lagi berjuang, atau bahkan yang udah terjun lama? Ada nggak sih pesan-pesan lu sebagai mungkin bisa dibilang lu petuahnya lah ya? Sebenarnya kita sama-sama belajar it. Mereka lupa kalau mereka tuh sering juga gue jadikan bahan acuan. Yang gue lakukan sebenarnya kan atas dasar apa yang sudah teman-teman lakukan it. Oke. Datangin ke bengkel jauh sebelum gue, lu udah begitu. Iya. Lu ke Tekno itu, lu masang Kabel setan itu kan, itu lu udah lakukan itu. Udah. Cuma mungkin aja ya gua menghadirkan memang dari sisi yang rada-rada dongok nih menurut gue. Dongok, rada tolol. Itu kan gua nanya A, B, C, D. Dimarahin juga gua sama netizen, Drong lu nanya gila sampai sedetail itu gitu. Kan gue udah nanya dulu sama gue udah nanya dulu sama narasumber gue, boleh nggak gue tanya ini? Udah nggak apa-apa. Gitu. Jadi gue sudah ada izinnya dulu, baru gue melakukan itu. Kalau tidak ada izin, tidak bakal berani gue juga main jeblak-jeblak begitu aja. Nah, apa yang mesti teman-teman lakukan? Ya tinggal digali lebih aja kali ya. Karena gue sendiri juga kan gue bilang, gue justru perhatiin apa yang lo kerjakan. Itu doang kan, oh ya ini, oh ya ini begini, oh ya ini begini, gitu. Nggak ada, apaan lagi sih kita? Iya. Bikin arisan, itu tuh kakak Batiar kalau nggak salah kemarin juga udah bikin, kan Matic kan kakak Batiar. Oh, kakak Batiar bikin? Kakak Batiar, kakak MKZ. 2 kakak itu kan yang ngurusin Matic. Itu, nggak apa-apa ya. Iya. Keren ya? Iya, itu dia yang bikin loh. Makanya gue pikir, nah ini begini. Gue juga bikin kali ya? Bikin lah, kenapa enggak? Udah lama banget gue pengen ini. Udah gregetan gue bang, kemarin-kemarin tuh udah, aduh kayaknya gue harus mulai deh. Karena tahun ini mungkin tahun pembangkitan gue untuk bisa fokus lagi. Iya, gue juga nggak ngerti lu kelamaan loh kalau misalkan. Ada hal yang tidak bisa gue ceritakan bang. Daripada lu nya jadi nggak jelas, maksud gue, udahlah, berangkat lah. Bisa lah. Apaan? Masuk! Iya nih tuh, ini anak D2M nih. Lu mau beli apaan? Konten. Ya, Masuk! Udah gak apa-apa, kalau mau masuk aja, iya. Malu lagi. Pegal ya gue mah. Ya udahlah, kayak gitu ya bang ya. Siap. Ada lagi yang mau ditanyain? Udah kayaknya udah cukup.
Mungkin nggak next kita bakalan ketemu lagi di event-event, mungkin gua nggak tahu nantinya bakalan ke depannya seperti apa. Ya doain gua juga lah bang. Mudah-mudahan gua bisa. Siap It, lu kalau ada apa-apa kabarin aja, sebisa mungkin gue bantu. Oke. Aman Thank It. you. Kita sama-sama lah. Gue buat closing, gue mau ngucapin lu terima kasih buat KMP yang sudah Thank you banget ya. dikasih tempatnya. Terima Kasih kasih tempat buat ya, teman-teman semua mekanik yang udah saya samperin satu-satu. Maaf, saya kadang suka ngerepotin kan, numpang tidur, numpang makan, numpang nimba ilmu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selama ini ngikutin gue gitu, nonton gitu, ngasih masukan juga ke DM gitu. Terima kasih buat semuanya. Semoga sehat-sehat semua, sukses semua. Oke. Tuh, kan KMP kan. Terima kasih banget buat KMP nih, gila nih. Terima kasih ya bos. Ya. Gue ngomong begini untung gue udah bayar utang tadi. Oke lah. Iya, gue ngomong begini untung gue udah bayar utang sama KMP. Oke John, jangan lupa subscribe, jangan lupa share. Ya bantulah John, biar gua rame lagi, biar gua ya tolong lah, iya lah. Tolong. Insap. Insap. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.